मैं किससे नहीं डरता, किसी का भी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत। Halo para pecinta film, selamat datang kembali di channel Dengerin Film, tempat di mana kamu dengerin film tanpa menonton keseluruhan. Kamu bisa nontonnya sambil bekerja, santai, atau nemeni tidur kamu. Di video kali ini, aku bakal ngasih rangkuman tentang film berjudul Raid yang dirilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata di tahun 80-an tentang razia pajak terbesar di India. Jadi, seperti apa sih ringkasan ceritanya? Selamat menonton. Cerita dimulai di tahun 1981 di kota Lucknow, Uttar Pradesh, India. Film ini dibuka dengan kejadian 1 bulan sebelum razia, di mana seorang pria dilarang masuk ke sebuah acara karena pakai sandal. Dia adalah Amay Patnaik, seorang petugas pajak penghasilan yang diperankan oleh Ajay Devgan. Tapi Amay tetap bisa masuk karena orang yang ngadain acara itu kenal dia. Di acara itu juga Amay ketemu dan kenalan sama Rameshwar Singh, seorang senator dan politisi yang sangat berpengaruh di sana. Keesokan harinya Amay datang ke kantor barunya di Lucknow. Seorang asisten pajak senior, Lalan Sudhir, ngenalin dia dan semua pegawai di sana ke Amay. Amay sendiri udah dipindahin 49 kali dalam 7 tahun terakhir karena dia terlalu jujur dan berani. Terus dia mendekati seorang pria bernama Bhargav dan bilang kalau bakal ada razia dari petugas pajak. Dan memperingatkan Bhargav untuk berhati-hati. Ternyata Lalan adalah seorang pejabat korup yang mencari keuntungan dengan menjadi penyedia informasi untuk para pengemplang pajak. Malam harinya, saat Amay pulang ke rumah, dia mendapat telepon dari orang asing yang memberitahunya tentang penggelapan pajak. Orang itu meminta Amay untuk bertemu di sebuah kuil dan Amay langsung pergi ke sana. Saat sampai di kuil, Amay diberi sebuah piring yang jika diputar di dalam butiran, terdapat selembar kertas yang sudah tertulis beberapa nama aktor. Dan dia disuruh Amay untuk memeriksa dokumen-dokumen yang sudah diajukan di kantornya. Lalu Amay juga pergi ke kantor untuk mengambil dokumen dan belajar di rumah pagi-pagi. Waktu Amay mau ambil koran di depan rumahnya, ternyata ada selembar kertas yang diselipin di situ. Kertas itu jadi petunjuk buat Amay buat beli kacang dari seorang pria yang pakai baju biru di jembatan. Amay datang ke sana, dan pria baju biru itu ngasih kacang yang di dalamnya ada kertas berisi informasi buat dia. Amay pergi sendiri buat lihat tempat-tempat yang ditunjukin sama informan, sebagai tempat atau aset yang pajaknya digelapkan oleh pejabat di sana. Malam itu Amay lagi-lagi dapat telepon dari informan rahasia. Amay sudah konfirmasi semua informasi, tapi dia masih ragu karena informan belum bilang di mana uangnya. Kurang jelas. Terus informan nyaranin buat ngadain razia. Tapi Amay nggak mau ambil risiko karena lokasi uangnya nggak diketahui. Akhirnya Amay pergi ke kantor pajak dan minta izin sama atasannya buat ngadain razia terhadap Rameshwar Singh. Bosnya juga setuju, dan atasannya bilang supaya Amay hati-hati. Dan bertanggung jawab atas keselamatan bawahannya, Amay kembali ke kantornya dan memberitahu semua bawahannya tentang rencana penggerebekan. Tapi dia tidak bilang mau pergi kemana. Lalan yang panik langsung menghubungi semua kliennya dan memberitahu mereka tentang rencana penggerebekan yang akan dilakukan besok. Amay datang dan membawa semua anak buahnya serta polisi ke rumah Rameshwar Singh. Amay juga bertemu dengan Rameshwar Singh dan memberikan surat izin penggeledahan kepada Rameshwar Singh. Tapi Rameshwar Singh sombong dan menyuruh Amay untuk membacakan surat izin penggeledahan itu untuknya. Tapi Amay nggak ngelakuinnya. Amay bilang ke Rameshwar buat cek identitasnya. Terus mereka suruh Rameshwar pilih 2 saksi buat ngawasin kerja mereka, lalu Amay nyuruh asistennya Mukta ngumpulin semua orang di rumah ke satu tempat sebelum mereka masuk dan ngecek. Amay ngancam kalau nggak nemu apa-apa di rumahnya, Amay harus sujud di kakinya dan minta maaf, dan Amay setuju. Terus Amay sama timnya masuk ke rumah. Pas di rumah Amay, minta Rameshwar ngenalin keluarganya satu persatu. Dan Rameshwar juga ngenalin keluarganya mulai dari adik laki-lakinya, yaitu Rakesh Singh dan Anubhav Singh, terus Prabha istri Rakesh Singh, dan Raim istri Anubhav Singh, lalu adik bungsunya Suraj Singh, terus anaknya Shashi sama istrinya Tara, dan 2 putri saudaranya Jaya dan Sushma. Amay juga jelasin aturan yang harus dijalanin selama proses pencarian,
yaitu nggak boleh nelpon siapapun dan nggak boleh keluar masuk tanpa izin. Terus kalau ada duit atau perhiasan yang ketemu bakal disita. Setelah jelasin aturan itu, Rameshwar bilang ke Amai kalau dia masih ngasih Amai kesempatan buat dia meninggalkan rumahnya dengan ancaman, tapi bukannya pergi, Amai malah menutup pintu masuk dan menguncinya dari dalam. Lalu Amai memerintahkan anak buahnya untuk mulai mencari. Razia pun dimulai, petugas mulai memeriksa semua isi rumah dan tempat lain. Petugas pajak juga datang ke pabrik dan tempat yang sudah ditentukan untuk diperiksa, tapi waktu itu mereka nggak nemu apa-apa. Di rumah itu maupun tempat lain yang diperiksa, mereka nggak nemu apa-apa juga. Mereka terus mencari ke sana kemari, tapi tetap nggak dapat hasil apa-apa. Dan di tempat terakhir yang mereka cari adalah tempat ibadah yang ada di dalam rumah. Sebelum masuk ke sana, Amai menyuruh timnya melepas ikat pinggang dan menaruh dompet mereka, lalu masuk ke dalam. Tapi mereka keluar lagi tanpa menemukan apa-apa. Saat mereka keluar dan mengambil dompetnya, Amai melihat ada selembar kertas yang dimasukkan ke dalam dompetnya. Ternyata kertas itu dari informan rahasianya yang berisi denah rumah. Rasanya seperti mendapat angin segar, Amai pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan menemukan dinding rumah yang sebenarnya nggak ada di denah, terus minta Lalan buat ngebongkar dinding itu. Tapi kali ini mereka dapat hoki besar, setelah dindingnya dihancurin, mereka nemu tumpukan uang di situ. Rameshwar kaget banget liatnya, bilang kalau itu bukan miliknya, terus nanya ke keluarga siapa yang naruh uang itu. Lalu Rameshwar minta Amai ikut keluar bareng dia. Di luar Rameshwar coba nyogok Amai dengan jumlah uang yang gede, tapi Amai nolak dan balik lagi ke dalam. Berkat rencana itu, Amai berhasil nemuin cara buat masuk ke gudang di basement, dan mereka menemukan tumpukan uang dan emas di sana. Lalu mereka menggali sebidang tanah kosong di halaman rumah dan menemukan puluhan peti berisi permata yang ditumpuk di sana. Rameshwar yang melihat kejadian itu sangat marah dan masuk ke dalam rumah, lalu mengambil sebuah senjata dan ingin menembak para petugas yang ada di sana. Tapi istrinya berusaha menghentikan senjata itu dari keributan. Senjata itu tak sengaja menembak ke langit-langit rumah berlubang karena tembakan itu, dan dari situ keluar potongan-potongan emas. Rameshwar yang melihat itu cuma bisa diam karena sangat kaget. Lalu Rameshwar minta izin ke Amai buat telepon. Amai ngasih izin, dan yang ditelepon itu bosnya Amai. Rameshwar minta bosnya Amai buat berhenti nyari, tapi bos Amai nolak dan langsung nutup telepon. Terus Amai ngizinin Rameshwar keluar rumah. Pas keluar, Rameshwar langsung ke kepala menteri dan minta kepala menteri buat telepon atasan Amai, terus minta supaya pencariannya dihentikan. Tapi kepala menteri juga nolak dan gak bisa ngapa-ngapain karena itu di luar kendalinya. Amai dapat telepon dari Menteri Keuangan Rakesh dan saudaranya, kira itu telepon biasa. Menteri Keuangan suruh Amai keluar dari rumahnya setelah dapat bukti, tapi karena tugasnya belum selesai, Amai minta untuk lanjut penggeledahan besok. Menteri Keuangan setuju dan bilang besok boleh lanjut. Rameshwar datang ke Kementerian Keuangan minta supaya penggeledahan dihentikan dan dialihkan ke tempat lain. Amai yang lagi liatin peta tiba-tiba diambil sama Ibu Rameshwar. Dan Ibu Rameshwar mengenali peta itu sebagai denah rumah mereka. Lalu Ibu Rameshwar bilang ke Amai kalau rumahnya banyak berubah. Terus dia nunjukin tiang dan tangga baru yang dibuat di situ. Amai yang langsung curiga, segera merobohkan tiang dan tangga itu, ternyata di situ tempat sembunyiin uang dan perhiasan. Setelah itu, Amai menemui adik bungsu Rameshwar, Suraj, dan menjebaknya dengan membuat kesepakatan kalau Suraj mau dibebasin, dia harus nunjukin lokasi harta karun yang disembunyikan itu. Di tempat lain, Rameshwar coba datangi Perdana Menteri India, tapi Perdana Menteri nggak bantu dia. Di rumah, Suraj nunjukin tempat-tempat yang dia tahu sebagai gudang harta karun ilegal ke pegawai. Di tempat lain juga, Rameshwar terus coba minta tolong ke teman-temannya, tapi nggak ada yang bisa bantu. Di tengah keputusasaan, Rameshwar nelpon Amai dan ancam bakal nyakitin dia kalau Amai nggak keluar dari rumah. Amai langsung nelpon istrinya karena nggak ada jawaban. Amai juga nyuruh bawahannya buat datengin rumahnya, tapi waktu sampai istrinya nggak ada di rumah. Ternyata istri Amai diserang oleh orang-orang dari kelompok Rameshwar. Tapi istri Amai berhasil kabur ke kantor polisi dan nelepon Amai dari sana. Pas Amai lagi nelpon istrinya, tiba-tiba Rameshwar balik ke rumahnya. Tapi sampai Rameshwar pulang, dia masih nggak bisa berhenti nyari-nyari. Pencarian itu masih terus berlangsung. Pas di meja makan, seluruh keluarga Rameshwar kelihatan tegang banget.
Terus Rameswar ngomong sama ibunya sambil makan. Ternyata Rameswar nggak tahu apa-apa soal uang di rumahnya. Dan uang itu ternyata milik saudara-saudaranya yang udah ngutil pajak darinya. Dan menyembunyikannya di dalam rumah tanpa diketahui oleh Rameswar. Lalu keluarganya sendiri memberitahu petugas tentang tempat penyimpanannya, tapi Rameswar tidak tahu siapa orangnya. Kemudian Rameswar meminta keluarganya untuk mengaku siapa yang mengkhianati keluarga mereka, dan dia akan memaafkan orang itu, tapi tidak ada yang mengaku. Keesokan harinya, Amai dan para petugas di sana kaget karena kerumunan orang di luar rumah yang mendesak Amai untuk keluar dan pergi dari sana. Hal itu cukup membuat Amai dan petugas lain takut saat massa memaksa masuk ke dalam rumah yang dijaga polisi dan mobil petugas, dan membakarnya dan membuat keributan di depan rumah. Melihat situasi sudah aman, Amai membawa semua petugas ke belakang rumah dan keluar lewat jalan belakang. Setelah mengeluarkan semuanya, Amai balik lagi ke dalam dan mengunci pintu dari dalam, lalu menyuruh asistennya pergi mencari bantuan. Amai masuk ke dalam rumah dan mengunci dirinya di kamar tempat mereka mengumpulkan barang bukti dan menyita aset. Lalu massa datang dan memecahkan pintu kamar itu. Mereka juga memecahkan pintu kaca yang bikin Amai terjebak di dalam, dan Amai cuma bisa duduk dan pasrah di dalam kamar. Gak lama kemudian, polisi datang dan membubarkan kerumunan di situ. Terus mereka bawa Amai keluar dari sana. Setelah itu, Amai dan polisi pergi ke Rameswar sebelum membawa dia. Rameswar minta Amai bilang siapa yang mengkhianatin dia. Amai juga bilang itu dari keluarganya sendiri, tapi gak nyebutin siapa. Terus polisi bawa Rameswar pergi. Di akhir film, Rameswar masih di penjara, terus nyari tahu siapa yang hianatin dia. Terus kita ditunjukin lagi kilas balik kejadian waktu informan dipanggil Amai. Dan orang itu adalah kekasih Tara, hukum Rameswar sebelum Tara dipaksa menikah dengan putra Rameswar. Ternyata orang yang dikhianati oleh Rameswar adalah Tara sendiri karena mereka ingin membalas dendam pada keluarga Rameswar. Film ini ditutup dengan Amai yang mengucapkan selamat tinggal kepada Lalan dan karyawan lain untuk pergi ke pekerjaan baru setelah kembali mendapatkan mutasi ke-50, dan film pun selesai. Itu adalah ringkasan alur film Raid. Banyak hal unik dan pesan menarik dari film ini, mulai dari kasus korupsi yang menjalar di berbagai tempat, keterlibatan politisi lainnya dalam mengamankan harta korupsi, dan orang-orang jujur yang diasingkan dimutasi ke tempat lain untuk memperluas sistem kejahatan di tempat itu. Kayaknya ini mirip dengan negeri yang satu lagi deh. Yap, mungkin itu aja pertemuan kita di film Raid ini. Sampai bertemu di ulasan dan review film lainnya. Jangan lupa subscribe dan komen ya brosis. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton, and see you.